Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur yang berbahagia. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan saum Ramadan di hari yang ke-13 ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita pagi hari tadi, siang hari, sampailah malam hari nanti menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu harus disampaikan. Tapi ada kalanya kebenaran ini kalau disampaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak benar, justru menjadi runyam dan bermasalah. Dan ini pernah terjadi kepada penegak hukum Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika dia menjadi khalifah, beliau selalu meronda di sekitar kota Madinah. Satu hari Umar meronda seorang diri, menyamar. Dan ketika dilihatnya tengah malam, ada sayup-sayup suara gendang. Maka didekatinya suara itu. Ternyata di dalamnya ada seorang tua lelaki yang sedang menikmati hiburan. Ada gendang, ada tarian. Dan itulah yang dilihat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Spontan rasa menegakkan amar ma'ruf dari Umar, amar ma'ruf nahi mungkar ini muncul dan dia memanjat rumah dan masuk dari jendela. Terperogoklah orang tua ini sedang melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Melihat Umar berada di hadapannya, dia tidak bisa mengelak. Tapi ternyata orang ini bukanlah orang biasa, karena dia juga sepantaran dengan Umar dari sisi usia dan ketika memeluk Islam. Akhirnya Umar mengatakan, "Beginikah kelakuanmu di tengah malam, di usia yang sudah senja?" Orang tua itu mengatakan, "Aku mengaku, wahai khalifah, melakukan kesalahan. Tapi Anda melakukan 3 kesalahan sekaligus." Kaget Umar mendengar jawaban orang ini. "Anda mengintai saya, padahal Al-Quran mengatakan wala tajassasu, jangan mengintip, jangan mengintai. Al-Hujarat menyatakan seperti itu," kata orang tua ini. Ini kesalahanmu yang pertama. Yang kedua, wa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Anda tidak masuk dari pintu mau menangkap saya. Ini kesalahan yang kedua.
Anda melanggar ayat Quran ini. Dan yang terakhir, Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nur bahwasanya apabila mau memasuki rumah itu, istizan wa tusallimu ala ahliha, minta izin dan mengucapkan salam. 3 kesalahan Anda langgar sekaligus, sedangkan saya hanya melanggar 1 kesalahan. Terdiam Umar. Kemudian dia berlalu dan dia katakan, bertaubatlah Anda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang memang niat kita baik, tapi bisa menjadi persoalan. Nah, siang hari ini sering kita juga dalam hal berkunjung ke rumah orang. Ini adab, akhlak. Bagaimana kita mau berkunjung ke rumah orang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, landasan Al-Quran dan As-Sunnah itulah yang menjadi pedoman kehidupan kita. Tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak disinggung oleh Al-Quran. Maka coba kita praktekkan nanti, ya, di dalam Ramadan ini dan juga nanti di bulan Syawal, mungkin kita banyak berkunjung ke rumah orang. Yang pertama disebutkan bahwa kalau kita mau mendatangi seseorang harus meminta izin, ya, minta izin. Jangan ujuk-ujuk kita muncul saja. Disebutkan dalam Al-Quran An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu masuk rumah yang bukan rumahmu. Hatta tasta'nisu, sehingga meminta izin. Ini landasannya. Hatta tasta'nisu. Isti'nas dalam bahasa Arab memberikan kenyamanan, ketenangan. Jadi kalau kita mau datang, mungkin dengan WA, mungkin dengan telepon, ya, sampaikan kepada seseorang yang ingin kita kunjungi, saya mau datang, ya, di liburan Syawal ini dengan keluarga ke Jakarta, mungkin saya akan mampir ke rumah tanggal sekian bulan sekian. Nah, jadi ada istizan namanya, yang disebut bahasa Al-Quran isti'nas. Mengapa tidak istizan? Karena isti'nas ini akan lebih memberikan kenyamanan. Itu perbedaan bahasanya. Hatta tasta'nisu yang maknanya sehingga memberikan kenyamanan. Ya, ini istizan ini penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hatta tasta'nisu, diizinkan barulah kita masuk. Nah, jadi izin dulu baru wa tusallimu ala ahliha, baru ucapkan salam. Jadi sebelum datang minta izin. Bisa kita bertemu, di mana kita berjumpa, ya. Itulah adab di dalam Islam, ya. Isti'nas, memberikan kenyamanan kepada orang. Jadi jangan kita seperti orang-orang yang membawa barang, ya, ke rumah kita, tahu-tahu main lempar datang saja begitu. Ya, sekarang kan sering banyak pembawa barang, terkadang mungkin tidak diajarkan oleh perusahaan bagaimana adab. Ya. Nah, ini yang sering kita lihat dan kita perhatikan. Jangan sampai seorang muslim tidak mengerti adab berkunjung ke rumah orang. Nah, yang pertama minta izin, isti'nas, berikan kenyamanan kepada mereka. Wa tusallimu, barulah kita mengucapkan salam kalau sudah berada di depan rumahnya. Wa tusallimu ala ahliha. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
kalau misalnya tuan rumah tidak mengizinkan kita datang tiba-tiba misalnya, ya, wa in qila lakum irji'u farji'u, mungkin dia lagi tidak nyaman dikunjungi, ya, kita tahu-tahu muncul minta izin mau masuk dan mengucapkan salam, maka kalau tidak diterima tuan rumah, farji'u, pulanglah, itu lebih baik. Jangan kita ngotot, wah, atau kita katakan, wah, sudah sombong dia, mentang-mentang sudah jadi pejabat, mentang-mentang dan sebagainya. Dalam Islam tidak begitu. Tuan rumah tidak mengizinkan kita harus lapang dada. Jangan kita tidak merasa lapang dada, karena dia yang berhak menentukan boleh atau tidaknya. Ya, ini harus dipahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terkadang kita tidak memahami itu. Nah, gunanya istizan dan isti'nas tadi, kenapa? Boleh jadi terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, kan biasa. Biasa Pak ya. Suami istri itu kan biasa. Bukan hal yang aneh ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, ketika kita tahulah perempuan terkadang kan tahan dia SKT Pak ya. Tahan dia tak bicara sama kita. Kita masuk kamar, dia keluar kamar, ya. Kita datangi dia, dia keluar. Kita ke dapur, dia ke ruang tamu, kan begitu. Biasa perempuan seperti itu. Datang tamu kan tidak nyaman. Mungkin dia bisa begitu. Iya, kalau dia nyaman, diterimanya supaya kembali berteman, kan gitu. Nah, orang tua saya biasanya begitu. Dulu terjadi perbedaan, misalnya suami istri. Ibu saya dengan ayah saya ada perselisihan mereka, biasa. Tapi begitu datang tamu, mereka kembali seperti tidak ada kejadian. Kalau bisa begitu, alhamdulillah. Ya, seperti tak terjadi kejadian. Namun begitu tamu pulang, balik lagi. SKT lagi Pak, bekot lagi Pak. Ini. Itu biasa dalam rumah tangga. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikan kenyamanan kepada tuan rumah. Boleh tidak kami masuk? Ya, kalau boleh datang silakan. Ini. Dan ini kadang apakah karena budaya kita berbeda? Sering kalau kita punya teman atau punya keluarga orang Malaysia atau orang Singapura, ya, itu mereka sangat straight, jelas, terang sekali. Boleh atau tidak? Kalau kita datang mendadak, bisa jadi kita hanya di teras rumahnya saja, tak dikasihnya masuk. Ya, karena budaya kita tidak begitu, mungkin kita aneh juga ini orang Malaysia ini. Ya, kita datang bertamu hanya di terasnya saja. Kenapa? Mungkin kita tidak memberitahukannya untuk datang. Nah, di dalam Islam itu tidak boleh memang. Kalau dia misalnya mengatakan, mohon maaf, saat ini saya tidak bisa menerima Anda, kita harus berlapang dada. Ya, kata orang Arab, as-sarahah rohah. Artinya, berterus terang itu memberikan kenyamanan. Jangan kita terlalu sempit hati sehingga, ya, teman lama lah atau keluarga kita lah, kok begini dibuatnya. Di dalam aturan agama memang diajarkan begitu. Jadi kalau misalnya kita punya teman, sahabat orang Malaysia, tanpa memberitahukan kepada mereka, ujuk-ujuk kita sampai di rumahnya, saya sudah di depan rumah kamu. Terkecuali dia mungkin orang kita, orang Indonesia yang menjadi warga negara. Tapi kalau dia orang Malaysia, bisa jadi kita tidak diterimanya. Kalaupun diterimanya, hanya di terasnya saja. Itu biasa begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi wa in qila lakum farji'u farji'u. Kalau dikatakan tuan rumah, kembalilah, maka kita kembali. Jangan kita ngotot mau bertamu. Ini. Kemudian kalau kita bertamu, kalau kita menjadi tamu dalam satu keluarga, itu masanya cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, apa yang dilakukan tuan rumah kita harus membantunya. Tidak seperti tamu. Kategori tamu itu dilayani. Nah, fasilitas pelayanan
itu hanya 3 hari di dalam agama Islam. Lebih dari itu kita sudah harus ikut serta. Cuci piringkah, bersih-bersihkah, mengangkat piringkah, menghidangkah, ya. Kalau perempuan mungkin menyapu, ya. Nah, itu semua harus dilakukan kalau sudah lebih 3 hari kita bertamu. Ini supaya kita paham. Kalau kita bertamu, maksimal 3 hari diberikan fasilitas itu. Kalau tuan rumah mengatakan, oh mohon maaf, saya tidak bisa lagi melayani Anda, kita harus sadar. Ya, inilah dalam agama itu berikan kenyamanan kepada tuan rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-istidzan salasun fa in udzina laka wa illa farji'. Kalau diizinkan, maka manfaatkanlah, bisa 4 hari, 5 hari misalnya di rumah tersebut, tapi kita harus seperti ahli keluarga di sana. Ya, bukan sebagai tamu kalau sudah lebih dari 3 hari. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita memperhatikan juga ya kondisi di dalam keluarga tersebut. Jangan kita tidak mau memperhatikan kondisi di sana. Sebaiknya kalau orang dulu Pak ya, orang dahulu itu dia datang dari kampung misalnya, dia bawa beras, ya, dia bawa hasil kebunnya, apakah kelapa, apakah beras, apakah pulut, ya, apakah macam-macam lah hasil kebun, ya, itu dibawa. Nah, sebagai buah tangan. Nah, kita di kota ini begitu juga, karena kita berprinsip jangan datang tanpa membawa buah tangan ke rumah orang. Itulah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia selalu membawa, kalau bertamu itu ada buah tangan. Dalam Islam kalau kita berkunjung ini dianjurkan. Jadi jangan farighul yad, tangan kosong, ya, tanpa membawa apa-apa kita. Itu tidak baik di dalam Islam, walaupun ini sunnah saja, ya. Akan tetapi itu akan memberikan kasih sayang lebih kepada kita, dan akan kita ingat, ya, bapak-bapak mungkin sekarang ini mungkin di masa kecil punya paman, punya om, ya, punya tante. Kalau misalnya, tentu di antara beberapa orang om kita, tante kita, paman kita, bibi kita punya tabiat spesial dia. Tentu kita suka. Ya, saya merasakan seperti itu waktu saya kecil. Ya, kalau dia datang dari rantau perapat, ada kerjaannya di Medan ini, biasanya 2 hari, 3 hari di Medan, itu di rumah dia tinggal, karena biasa orang dahulu tidak tinggal di hotel, ya. Tidak ditinggal di penginapan, dia tinggal di keluarga. Itulah adat orang dahulu, ya. Dia selalu membawa buah tangan. Kita anak-anak dahulu itu selalu menunggu kedatangannya, ya, selalu menunggu kedatangan om kita ini. Kenapa? Kalau dia datang, dia selalu membawa buah tangan, kadang rambutan, kadang duku, pokoknya makanan, dan kita sangat menyukai itu, ya, yang selalu durian dibawanya dari rantau perapat, ya. Nah, yang seperti ini menggembirakan ahli keluarga di sana dan menjadi ingatan, kenang-kenangan yang indah masa kanak-kanak kita. Bikinlah hal yang seperti itu positif. Nah, sekarang ini mungkin kita datang berkunjung membawa, ya, kuih-muih di kota Medan ini cukup banyak, ya kan? Kemudian membawa buah-buahan, sekarang juga kedai buah begitu banyak, ya. Tak perlu kita hasil kebun kita, tapi adalah membawa buah-buahan atau panganan, ya, untuk keluarga yang kita kunjungi. Jadi jangan kita bakhil, pelit, tidak mau membawa buah tangan kepada tuan rumah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sebagai yang diajarkan oleh agama kita, ya, supaya kita memberikan kegembiraan. Nah, dan kita juga harus paham kondisi
bagaimana rumah itu. Kalau kita lihat tidak kondusif, maka kita jangan berlama-lama di sana. Ya, jangan berlama-lama, apalagi mengunjungi orang sakit. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun teman kita ketika sakit dia, jangan kita bawa papan catur ke rumah sakit. Ya, jangan kita mau main domino walaupun dia mungkin dulu-dulunya teman kita main domino misalnya. Jangan. Ya. Ketika orang yang sakit kita kunjungi, maka waktunya 15 menit lah yang sesuai. Ya, tanyakan mengenai kesehatannya, tanyakan mengenai kondisi ya keadaan dia saat sekarang ini. Jadi hal yang seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita merasa nyaman. Nah, orang yang sakit dikunjungi juga nyaman. Jangan berlama-lama. Ya, tidak dibenarkan hal yang seperti itu. Kita berlama-lama berkunjung ke rumah sakit melihat atau ke rumah orang yang sedang sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian disebutkan di sini bahwa agar kita bertamu itu jangan banyak permintaan. Ya. Jangan banyak permintaan. Ini adab. Nah, permintaan, oh saya mau cendol, ya. Terkecuali tuan rumah bertanya sama kita, apa bukaan kita hari ini? Jangan request kita. Nah, ini juga kalau kita diajak orang makan, misalnya, ya. Ketika kita diajak makan ke restoran, ya, kita memilih menu makanan, pilihlah, biarkan dahulu yang mengajak makan dulu memilih makanannya. Jangan kita memilih jauh lebih mahal dari pilihannya. Kacau kita ini. Ya, seolah-olah kesempatan jadinya, Pak, kan? Ini adab namanya. Ketika kita diajak makan, lihat apa pesanan dari orang yang mengajak. Ya. Kalau misalnya dia cuma nasi pecal, ya kita juga nasi pecal lah kita pilih. Jangan dia nasi pecal, kita memilih ya ada nasi ayamnya, ada ikannya, macam-macam kita minta. Ini tidak baik hal yang seperti itu. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Mungkin cukup Ustaz, kami mohon doanya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa 'alaniyatana faqbal ma'dhiratana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami tadahkan kedua belah tangan kami ke hadapan-Mu ya Rahman. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa orang yang telah berjasa mendidik kami. Ya Allah, Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Berikanlah hidayah serta petunjuk kepada kami dalam membimbing keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah dari malapetaka, bencana dan bahaya. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.